Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Embun pagi hadir untuk saudara. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta terbaik, termahal dalam bejana. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana berada harta saudara yang terbaik dan yang termahal, bahkan yang bernilai? Apakah itu emas, intan, berlian, deposito? Ya, emas, intan, berlian, deposito. Mungkin ada di pundi-pundi atau di bank. Benarkah demikian? Menurut saya tidak. Harta saudara yang terbaik, yang termahal, yang bernilai itu ada di kertas. Mengapa? Karena uang saudara terbuat dari kertas. Depo saudara terbuat dari kertas. Ijazah saudara terbuat dari kertas. Sertifikat saudara terbuat dari kertas. Buku tabungan saudara pun terbuat dari kertas. Ya, sebatas kertas meskipun ada nilainya. Mungkin bukti penyimpanan itu juga dari kertas. Bagaimana kalau kertas itu sobek, koyak, terbakar, dan hilang? Apakah saudara masih memiliki harta yang termahal, yang berharga, dan yang bernilai? Tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa harta yang terbaik, yang termahal, dan bernilai itu ada dalam bejana tanah liat. Lebih sederhana bukan? Karena bejana itu mudah jatuh dan pecah. Bahkan dikatakan kabar yang baik pun dalam bejana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara dibenarkan, saudara diselamatkan, saudara dikuduskan, saudara disempurnakan, saudara senang dan bersuka cita. Dan ini adalah doktrin metodis. Tapi persoalannya, saudara tidak langsung diangkat ke surga. Duduk di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita. Tapi sebaliknya saudara dipanggil dan diutus. Pemberitaan yang paling berharga tentang keselamatan di dalam Kristus telah dipercayakan Allah kepada saudara, manusia yang lemah, yang dapat berbuat dosa. Bejana yang bisa hancur. Tapi jangan fokus pada bejana yang bisa hancur. Tapi fokuslah pada isi bejana itu. Apa isi bejana itu? Isi bejana itu adalah kasih Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, dan kuasa Allah yang tinggal dalam hati kita. Meskipun kita adalah bejana yang bisa hancur, bejana yang lemah, bejana terbuat dari tanah liat, yang rapuh, tapi Allah memakai saudara untuk menyebarkan kabar baiknya. Itu sebabnya Bapak, saudara-saudara, Allah, Dia yang memanggil, maka Dia jugalah yang akan memberi kita. Memberi kuasanya, memberikan perlindungannya, memberikan penyertaannya. Bahkan memberikan kekuatan untuk kita melakukan pekerjaannya. Mengetahui bahwa kekuatan tersebut adalah milik Allah dan bukan milik kita, hendaklah mencegah kita dari sikap sombong dan tinggi hati. Justru seharusnya memotivasi kita untuk terus berhubungan setiap hari, setiap saat dengan Allah sebagai sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber penghiburan kita, sumber sukacita kita. Itu sebabnya semua keadaan, bahaya,
kesulitan, kesukaran, pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, justru kita harus melihat sebuah kesempatan bagi Kristus untuk menunjukkan kuasa-Nya, kasih-Nya, kebaikannya, perlindungannya, penjagaannya, kuasa dan kehadirannya di dalam kita dan melalui kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya kita harus waspada terhadap sindrom kesombongan, sindrom keangkuhan, sindrom tinggi hati, sindrom merasa sukses oleh karena kekuatan diri sendiri, oleh karena usaha sendiri, oleh karena kemampuan sendiri, adalah musuh yang paling besar dari pelayanan yang lebih efektif. Seperti Paulus, kita harus menjalankan pelayanan kita dengan meminta kekuatan dari Allah. Ingat bahwa tidak ada satupun kuasa ataupun pribadi yang dapat menghancurkan apa yang telah Allah selesaikan, Allah berikan, Allah anugerahkan melalui kita. Itu semua Bapak Saudara-saudara, dalam pengharapan yang seperti inilah, maka Paulus tetap bersuka cita di dalam berbagai-bagai kesukaran, penderitaan, dan kesesakan. Karena Paulus sadar bahwa segala sesuatu yang dia miliki hanya sebatas dalam bencana tanah liat. Tapi isinya itu adalah sebuah kekekalan yang di dalam Allah dan melalui Allah, di dalam Kristus dan oleh Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Itulah kuasanya, kasihnya, kebaikannya, dan kemurahannya. Itu sebabnya selamat bekerja, selamat berkarya. Selama surya masih terbit dan bercahaya, harapan baru masih selalu ada, dan embun pagi akan selalu hadir untuk saudara. Tuhan memberkati. Salam, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kesadaran bagi kami bahwa harta yang kami miliki, yang termahal, yang berharga, yang bernilai, itu ada di dalam kertas, bahkan di dalam bejana tanah liat. Sangat sederhana, rapuh, namun di dalamnya ada nilai kekekalan. Di dalam Kristus dan melalui Kristus, di dalam karya, kasih, anugerah, kebaikannya bagi kami, bahkan kekuatannya di dalam diri kami. Curahkan anugerah-Mu melimpah bagi seluruh kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat dan umat-Mu, agar kami tetap setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.